tahun 2025 untuk bikin series ya Pak. Siap, itu dia. Welcome back to Spotlight, ladies and gentlemen. We're back here for another episode, but today, guys, we are currently in a futsal stadium, but we're not doing futsal. No, we're not going to be talking anything about futsal. Instead, we're doing a sport that's going to include using our hands. We're doing handball today. Okay guys, now I've got with me the owner of the Shield Handball. Apa Ferdi. kabar? Alhamdulillah Bang. Ferdi ya? Ferdi. Ferdi, oke. Ferdi ini tuh adalah ownernya Shield Handball ya. Dan ini ternyata tugas yang sangat susah ya. Tantangan sih. Tapi passionnya yang penting masih ada ya. Yes, betul. Ini tuh The Shield udah berapa lama? The Shield itu udah dari tahun 2016. Udah ikut beberapa kejuaraan juga di Jabodetabek, di Jawa Tengah juga kita udah lumayan lah prestasinya. Dan klub bola tangan di luar universitas itu kita pionirnya di Jakarta. Jadi tuh biasanya tuh anak-anak kuliah pada lagi nyari aktivitas atau olahraga, mereka pada lihatnya ke The Shield. Betul, wadahnya ke sini lah. Selain mereka latihan di kampus, mereka latihan di sekolah, kita bikinkan klub untuk wadahnya mereka latihan di luar. Oke, nah aku juga mau nanya nih, ini apa sih inspirasinya untuk jadi owner The Shield ya? Why do it? Karena sayanya dulu juga pelatih, saya juga dulu pemain, pengen sih menaungi teman-teman pecinta bola tangan gitu di Jakarta khususnya, yang mereka lulus SMA, terus kuliah, pengen tetap main handball, tapi kan nggak semua universitas di Jakarta terutama ada bola tangannya. Nah, kita bikin wadahnya untuk mereka tetap bisa latihan bola tangan dan berprestasi di bola tangan. Makanya saya bikin The Shield di 2016 itu. Karena biasanya ikut kejuaraan, mereka bawa nama daerah, bawa nama universitas, bawa nama sekolah. Sekali-kali lah mereka keluar dengan bawa nama klub. Oke, apa tuh standarnya The Shield? Standarnya mereka mau aja dulu sih. Latihan bareng sama kita, karena kita sistemnya open. Siapapun boleh bergabung dengan kita, siapapun boleh ikut main sama kita. Mau tuh hari pertamanya mereka tahu bola tangan, mereka mau latihan silahkan. Nanti ada pembagiannya lagi, kita sortir lagi untuk mereka nanti masuknya di kelas yang mana. Apakah kelas yang pemula, kelas intermediate, atau kelas yang expert. Gitu. Kalau yang expert nanti akan kita ekspor mereka ke Pelatda, ekspor mereka ke Timnas, kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi ini emang benar ada sistemnya untuk support mereka. Kalau misalnya mereka udah jago, udah serius, bisa disupport juga untuk ke jalur Timnas. Ke Timnas, karena kemarin AUG, Asian University Game, kita ada 8 orang atlet dari sini yang bergabung dengan Timnas Indonesia kemarin di Surabaya kemarin. Oke, nah kalian tuh ada turnamen ya, tapi bukan yang regular, tapi sekali-sekali. Iya. Nah itu kalian lumayan sukses, dapat banyak medali. Banyak medali kan? So, jadi itu emang potensinya tuh ada ya. Tapi ini kira-kira apakah ini bisa jadi turnamen yang beneran? What it takes untuk bangunin turnamen? Untuk handball di Indonesia Untuk aja? handball di Indonesia, menurut janjinya Ketua PB kita ya, Pak Zulfidar, itu akan mulai diseriusi di 2025 setelah PON. Tahun depan dong? Tahun depan itu mau ada Liga Series Bola Tangan Nasional. The Shield sih harapan kita, The Shield bisa ikut berpartisipasi dan berprestasi di situ sih. Nantinya series seperti IBL atau sepak bola seperti itu. Itu janji ya katanya? Ya, janjinya dia akan buat itu di 2025. Kalau turnamen-turnamen yang daerah atau segala macam ya itu mah kita udah tutup mata aja lah. Kita pasti ikut. Coba ingetin, siapa tahu mereka lupa. Pak Zulfidar, saya tunggu janji Pak Zulfidar tahun 2025 untuk bikin series ya Pak. Siap, itu dia. Pokoknya tuh at least ada hope ya, dan yang penting tuh ada plan aja untuk olahraganya ya. Ya betul. Secara big plan-nya ketua umum kita emang udah bikin bagus banget. Kita tinggal
realisasinya aja sih, karena kalau tahun ini mungkin fokusnya mereka adalah suksesnya PON gitu. Nanti mungkin setelah PON bakal ada turnamen-turnamen lain, bakal ada pembinaan-pembinaan lain yang lebih bagus lagi sih untuk ngembangin bola tangan. Nah, zaman dulu pemainnya di mana tuh? Saya cerita sejarahnya kali ya, sejarahnya masuk dulu ya. Iya. Sejarahnya masuk itu tahun 2008. Tahun 2008 itu Indonesia itu jadi tuan rumah ASEAN Beach Games di Bali. Kalau jadi tuan rumah otomatis kan wajib untuk mengikuti turnamennya gitu ya. Salah satu cabang olahraganya adalah bola tangan pasir. Dimulainya dari situ. Mulai ada atletnya lewat UNJ ya, terutama lewat universitas, terus para pelatih-pelatih ini menyebarkan ke sekolah-sekolah di Jakarta, di mana sampai akhirnya besar seperti sekarang. Sekarang sih kalau di Jakarta sendiri udah banyak ya sekolah-sekolah, terutama ngincar dari sekolah dulu sih. Daerah lain kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur itu memang yang basis bola tangannya juga besar gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih terkenal lagi seperti bulu tangkis dan olahraga-olahraga lainnya sih. Biar kita nggak main di kandang terus gitu, kita bisa kandang kemana-mana banyak. Bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana dan fasilitas olahraganya juga yang memadai gitu. Tantangan kita ya di Jakarta untuk cari lapangan yang sebesar ini dengan standar internasional itu agak sulit. Nggak banyak gor-gor pemerintah, gor-gor swasta yang mereka membuat lapangan sebesar ini untuk bola tangan gitu. Jadi kita yang improve sendiri, misalkan kita hanya dapat lapangan yang setengahnya atau 3/4-nya ukuran dari ini ya, kita improve mainannya gitu. Oke, untuk gabungin apa tuh kesulitannya juga ya? Kan pasti nggak gampang ya untuk ambil mereka semua ke sini. Ya, bener. Jadwalnya mereka sih. Jadwalnya mereka kan ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang masih sekolah. Ya kita cari-cari waktu di mana semuanya nih klop gitu. Kita udah punya jadwal regulernya, Selasa dan Kamis itu latihan kita. Dan kita setiap bulan kita ada latih tanding dengan tim Jepang. Jadi WNA Jepang yang bekerja di Jakarta, mereka dulunya pemain bola tangan, mereka berkumpul, dan kita selalu sparring dengan mereka, ngetes gitu, udah sampai ke level mana sih si The Shield ini, kayak gitu. Jadi, ya kalau mau dibilang sombong ya kita latihannya udah nggak dengan tim lokal lagi lah, dengan tim luar negeri kayak gitu. Tapi yang penting tuh ada experience-nya ya juga Ya, untuk betul. pelatih sama pemainnya. Betul. Ini bandingin kualitas dan skill semuanya. Apa tuh bedanya dari zaman dulu pas baru mulai dari sekarang? Kalau zaman dulu kita susah cari referensi sih sebenarnya. Bisa cari referensi. Referensi untuk bagaimana sih cara bermain bola tangan. Jangankan referensi, kita cari bolanya aja. Bolanya kan khusus ya, cari bolanya aja susah. Belinya impor harus dari mana, sampai akhirnya ada satu pabrikan Indonesia yang membuat gitu. Tapi kan itu juga informasinya setelah berapa tahun saya bermain bola tangan baru saya dapat informasi, wah ternyata ada pabrikan Indonesia yang bikin itu. YouTube juga saat itu minim banget yang ada informasi tentang bola tangan. Kalau kita cari handball di YouTube, keluarnya adalah orang main bola kena tangan, kena pelanggaran gitu. Kalau sekarang kita searching di YouTube, handball player ya udah memang bener atlet handball. Udah beneran atlet handball. Jadi kalau ya? sekarang sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak jago sih, Benar. karena referensi mereka banyak. Terus juga daerah-daerah juga kalau bikin turnamen sudah ada live YouTube-nya. Terus konten-konten dari klub-klub lain juga di YouTube sudah mulai ada. Jadi referensi yang bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Perancis, Jerman segala macam udah banyak gitu. Jadi dulu pelatih kita ya berdasarkan buku. Kalau Iya. sekarang sudah berdasarkan video. Nih kita lihat nih, kita akan bermain seperti ini, seperti ini. Jadi secara perkembangan, secara skill sekarang udah jauh. Bisa Jauh lebih analyze bagus, guys. Iya, kita bisa belajar studi kasusnya. Ini studi kasusnya dari latihan itu sekarang udah lebih kompleks, lebih mudah dibandingin saat saya dulu masih bermain ya. Karena referensinya sedikit banget, sangat sedikit. Turnamen juga kayaknya 2 tahun sekali deh kalau dulu. Kalau sekarang tuh 1 tahun tuh bisa banyak turnamen gitu. Kita bisa ikut banyak turnamen. Pokoknya proses lah ya. Prosesnya. Karena harus Nggak- trust the process banget. Bener, nggak sebentar sih. Kita dari 2008 sampai sekarang 2024 udah 16 tahun ya. Sekarang masih terus berkembang sih bola tangan. Oke. Ini yang terakhir ya. Ini sekali lagi apa tuh harapannya untuk bukan cuma untuk Shield Handball tapi juga untuk ya handball di Indonesia. Harapannya bola tangan sih lebih berkembang lagi ya, lebih banyak lagi peminatnya. Saya senang sih sekarang di Jakarta gerilyanya teman-teman nih di sekolah-sekolah ya, teman-teman saya yang jadi guru olahraga atau apa segala macam sudah memperkenalkan bola tangan ini ke murid-muridnya, jadi lebih banyak. Terus juga harapannya itu yang tadi kita
tagih janjinya ke Pak Zulfidar, Pak, tahun depan liga itu sudah ada. Paling nggak kita bikin, gak usah terlalu banyak lah, 5-6 provinsi deh. 5-6 provinsi dengan masing-masing provinsi kirim dua klub aja itu udah ramai kayak gitu sih. Harapannya memang bola tangannya bisa lebih famous, lebih banyak peminatnya lagi. Jadi kita nggak sendirian gitu ada di olahraga ini. Benar. Bisa lebih banyak. Semoga emang beneran sukses ya. Amin. Soalnya tuh emang Indonesia tuh butuh banyak olahraga juga ya untuk bisa next gen-nya tuh bisa ada banyak mimpinya Betul, juga ya dan regenerasinya possible. banyak. Betul, regenerasinya kita butuh lagi sih. Gak cuman ya kan setelah saya mungkin nanti ada siapa ya. Bener banget. Regenerasinya terus ada. Karena kan mimpi kita kan bermain di pentas dunia kan untuk seluruh olahraga, nggak cuma bola tangan. Nah, terutama di bola tangan ini ya kita wujudin mimpi itu untuk kesana ya. Gimana cara wujudinnya? Banyakin dulu yang main, famousin dulu. Jadi orang-orang tuh aware bahwa ada olahraga selain sepak bola, selain basket, selain apa, ada pilihan alternatif olahraga yaitu bola tangan. Nggak bisa main sepak bola karena nggak jago gocek, bisa main basket nggak kepake, udah main bola tangan aja. Nah itu dia. Betul kan? Atau basket juga kan, basket juga, volley juga udah. Ya gitu kan, basket, volley mereka nggak kepake misalkan gitu kan, daripada jadi cadangan mati di situ, kali aja di bola tangan bisa jadi pemain inti. Nah siapa tahu, siapa tahu ya. Oke coach, terima kasih banyak ya. Thank you. Untuk owner. Tapi udah dulu kan pelatih, atlet, Yes. wajar lah Gak dipanggil apa-apa, coach gitu. juga ya. Oke. Nah, Thank okay you. guys, we'll be right back. Don't go anywhere. Okay guys, I currently got with me one of the coaches from the Shields. Apa kabar Pak? Baik, Namanya tadi siapa? Bisma. Bisma. Jadi Coach Bisma ini tuh emang pelatihnya The Shield dan dia itu emang katanya yang paling luar biasa di Indonesia, iya nggak? Enggak Iya sih. nggak ya? Enggak sih. Coach Bisma ini tuh sudah berapa lama jadi pelatihnya The Shield? Untuk pelatih di Shield kurang lebih sudah 2 tahun berjalan lah. 2 tahun. 2 tahun berjalan. Oke, dan dulu ini ya pemain. Dari SMA sempat main antar sekolah, kemudian berapa kali antar daerah, terus juga kejuaraan Open masih sering ikut. Terakhir kemarin main di Prapon Di sama Prapon. tim DKI. Nah ini untuk jadi pelatih nih sekarang, itu apa sih yang kesulitannya? Challenges-nya tuh ada apa aja? Untuk kesulitan mungkin teknik ya, strategi dan segala macam. Emang handball tuh rumit. Kita harus nentuin strategi apa nih yang cocok dengan kualitas pemain yang kita punya saat ini. Lebih seringnya jadi pelatih atau pemain? Buat tahun ini pelatih dulu kali ya. Pelatih, Tahun ya. kemarin mungkin pemain ya. Pemain ya. Tapi habis itu udah dapet ilmunya dikit, mau dibantuin berkembang juga ya olahraganya di Indonesia. Oke, jadi sekarang ini mau lebih belajar tentang olahraganya ya. Soalnya kan gara-gara udah pelatih, sudah pasti tahu sedikit ya. Bisa ngajarin nih orang-orang yang nggak tahu nih sama handball. Kalau rules-nya tuh ada apa aja peraturan handball? Oke, yang pertama handball itu batas menembak bolanya di luar garis kiper. Kalau kita lihat Nggak boleh futsal injekin di dalam? Iya, itu nggak boleh nginjek ke dalam. Kalau futsal kan bebas ya, satu lapangan boleh nge-shoot dari mana aja. Kalau ini di dalam garis kiper itu nggak boleh shoot. Yang ketiga, kita ada batas 3 langkah. Hampir sama kayak basket, batas bergeraknya 3 langkah dan harus dribble. Kemudian nggak boleh juga buat dribble lebih dari 1 kali kesempatan. Oke. Jadi kalau sudah dribble, bolanya ditangkap, nggak boleh dribble lagi. Kayak basket ya pokoknya? Iya. Oke. Kalau tentang foul itu gimana tuh? Kayak body contact atau apa? Ada Foul limitnya? itu kita boleh ada yang namanya grabbing dalam taraf tertentu ya. Itu boleh grab dan itu hanya kena pelanggaran biasa. Ada juga grab yang terlalu parah sampai misalkan bisa ngebanting atau misalkan push sampai menyebabkan jatuh, itu ada kartu kuning. Kemudian ada pelanggaran 2 minute suspension.
Jadi kalau pelanggarannya terlalu keras, terlalu membahayakan, dia bakal kena 2 minute suspension, keluar dari lapangan selama 2 menit. Itu kalau misalnya jadi ada atlet yang dari basket atau dari futsal, apakah lebih mudah pindah ke handball? Untuk dari atlet basket cukup mudah ya untuk beralih ke handball karena mereka punya basic yang sama, dribble dan 3 step segala macam. Juga kemampuan tangannya juga sudah kebentuk karena sering shoot kan. Banyak juga anak-anak yang dari basket akhirnya masuk di handball gitu. Untuk dari futsal mungkin bisa dalam level agility ya, tapi untuk motorik tangannya agak kurang karena kan futsal banyak di kaki. Kalau kiper bisa? Kalau kiper mungkin bisa. Iya kan. Oke coach, ini yang paling terakhir ya, harapan untuk handball di Indonesia dan juga maybe untuk The Shield dan juga harapan pribadi jadi pelatih itu apa aja? Buat handball Indonesia, kita masih punya mimpi buat bersaing di Asia ya. Kita ikut Asian Games dan kita juga bisa, kalau bisa, import ilmu dari luar negeri lah. Karena kita kan masih lokal aja nih. Buat The Shield, kita masih pengen ngewadahi anak-anak yang pengen main handball gitu. Jadi kalau bisa ada The Shield lainnya gitu yang mau mewadahi anak-anak buat main handball. Kalau saya pribadi sih saya berharapnya ya saya bisa bantu anak-anak lain yang mau ikut The Shield buat latihan handball, memahami olahraga handball. Ya saya juga pengen bantu. Oke, nice. Terima kasih banyak sudah ngobrol sama kita. Dan juga semoga ya handball di Indonesia makin berkembang. Jadi pelatih yang terbaik ya. Walaupun kata lo belum, bukan. Yang penting belum aja dulu ya. Belum aja dulu ya. Belum ya. Oke guys, we'll be right back. Don't go anywhere. Oke, ladies and gents, I got one of the stars with me in this great handball team. Namanya si Rega. Rega, apa kabar, Pak? Baik, baik. Kok tangannya Oh, nempel ini banget ya? Gara-gara itu wax. kan? Waxing, biar nempel gitu ya? Biar nempel, biar gripnya enak, shoot. Sulit nggak sih untuk cuci tangan? Enggak sih, pakai sabun juga hilang. Oh gitu, so, jadi emang butuh wax ya untuk ternyata bisa nempel ke tangan ya. Pantesan kalian bisa tangkap satu tangan. Tangan lo segede apaan sih? Kayak gitu ya? Iya. Itu, Coba kalau dibandingin, ayo bandingin. Nah, wah jauh ya. emang gede sih. Oke Rega, ini mau nanya dulu ya tentang sedikit karir lo di dunia handball ya. Nah ini pertama gue mau nanya, itu lo udah dari kapan tuh? Mungkin pertama kali kenal handball itu 2015 ya. Waktu SMA, masuk awal SMA itu ada ekskul handball kan. Terus kayak penasaran ini apa sih gitu. Mainnya di lapangan futsal pakai gawang tapi mainnya pakai tangan gitu kan. Kenapa ada banyak kiper ya? Iya, ada kiper gitu kan. Kalau basket pakai tangan kan nggak ada kipernya. Iya. Penasaran, terus akhirnya ikut, digelutin, makin lama sampai sekarang. Oke. Jadi tuh ini emang agak unik sedikit. Sim tuh ini agak mirip sama basket campuran sama bola ya. Cuman kan nggak pakai kaki. Iya. Cuma yang bisa pakai kaki cuman ini doang ya kiper. Iya, kiper. Lucu ya kalau kiper tuh di sepak bola tuh bisa cuman dia doang yang bisa pakai tangan. Iya. Kalau di handball cuma dia doang yang bisa pakai Pakai kaki. kaki. Kalian tuh berapa kali sih latihannya? Latihan itu kita biasanya 2 kali seminggu ya. Terus tandingnya kapan tuh? Nah itu dia, karena kan kita belum ada liga yang jelasnya gitu kan. Jadi kita latihan sampai ada instansi atau orang yang bikin kejuaraan tersebut gitu. Jadi baru kita ikut. Oke. Nah, ini gue juga mau nanya nih, posisi handball tuh kayak gimana dan juga lo mainnya posisi apa? Oh posisi ya, posisi kita tuh kan ada 7 pemain di lapangan, salah satunya kiper, sisanya di depan 6. Nah 6 ini dibagi jadi 3, ada wing, ada back, sama pivot. Pivot itu dia di tengah, biasanya dia ikut di area defense lawan. Oke. Seperti itu. Nah back itu 3 depan biasanya, back, center back, left back, sama right back. Nah wing itu kanan kiri di ujung. Oke.
ini mau nanya juga nih, soalnya kan gue juga nggak tahu apa-apa ya. Oh, iya. Kalau yang lempar bisa siapa-siapa aja atau ada posisinya gitu? Oh kayak boleh striker? siapa aja, kalau untuk nge-shoot siapa aja. Kiper juga bisa? Kiper juga kalau power play, Kalau bisa ya? kalau bisa. Lo join Dan- Shield-nya kapan? Ikut bareng dari The Shield pertama kali didirikan. Oke, ini The Shield kan juga berapa kali lo udah bahas ya, ada aja yang masuk turnamen ya. Itu ada kejuaraan nggak? Saya ingat awal kejuaraan itu 2017 di Tegal. Kita kejuaraan pertama kali di sana kita dapat juara 3, peringkat 3. Terus kita 2 kali di Tangerang itu ada kejuaraan double winner, yang putra juara 1, yang putri juara 1, terus ada tim B juga putra itu dia juara 2-nya. Itu sih yang memorable buat saya karena tadi double winner. Ini sepatunya apa nih? Saya nggak pernah lihat. Ini kursus untuk handball. Oh enggak, ini saya pakai sepatu basket. Sepatu basket? Iya, yang Pertama low. kali gue lihat. Tapi sebenarnya ada sepatu handballnya juga, tapi jarang ya di Indonesia. Oke, Mas Rega, ada harapan nggak sih untuk handball dan juga di Indonesia ya? Ya mungkin harapannya sih semoga ada liga yang terstruktur gitu supaya kita ada match tiap minggu gitu kan. Untuk The Shield supaya ya semakin berkembang juga, semakin berkembang, terus pialanya makin banyak lagi. Gitu. Amin. Dan juga bisa disupport juga ya? Iya, disupport sama pemerintah juga. Nggak ada mau Handball masuk timnas? Untuk timnas ya semoga aja kita dengan latihan rutin seperti ini ya semoga aja kedepannya dari saya dan teman-teman saya nanti juga bisa ikut ke timnas juga. Oke, jadi benar ya. Nanti kalau masuk timnas, kita semua dapat tiket soalnya. Ya aman. Aman ya. Oke Mas Rega, terima kasih banyak Sama-sama. ya. Semoga sukses terus ya. Dan semoga juga handball juga bisa makin berkembang di Indonesia ya. Ya. Oke. Okay, I'm here with Chloe. Chloe, welcome. Welcome. Thank you so much for giving you time. She's a bit nervous, but you're actually from France, right? So you actually also play handball in France. You're Yes. You're an athlete. You're a goalkeeper. And now, what are you doing here in Indonesia? I came here to visit my family, Yeah. and we stay here a long time to spend time with them because we can only come once a year. Once a year. So during summer vacation. Just Yes. visiting family, right? Yes. Among family is the most important thing. So you're actually, you're playing in France, but now you're in Indonesia. You're actually also training here to keep Yes. your fitness up while Yes. having holidays. Yes. So I also like a lot handball, Yeah. and it's really fun. And this club is fun too. So I come here to stay fit and still keep my goalkeeper reflexes, and also to have fun with the clubs here and players. Did the coaches in France tell you to stay fit? Yes, but I also came because I like handball. Exactly. As long as you're having fun, right? Yes. Why exercise when you can't have fun? You might as well do something that you have fun with, right? Yes. Okay, so you're a keeper. Why keeper? Because since the beginning, I have always been better at keeper at the. Okay. You're not scared at all of people throwing balls at you? No, not really. I'm happy when they do. Okay. And now, what's the hardest part about handball, in your own opinion? For me, it's probably the mental. When I can't catch any balls, it's depressing. Things happen. Yeah, it's just demoralizing. Yeah. You feel like you've been blamed Yeah. by many people Yes. when there's something going past. Yes. Yeah, I think that's the hardest part. Oh, also when the coach asked us to sprint multiple times. That's horrible. That's horrible. Yes. Yeah, I don't blame you. I don't blame you. I know the feeling. Coach, I remember you.
Now, what do you like so much about Indonesia, and also what do you think about the Indonesian quality of handball? Because of course in France it's pretty high. Yes, I love Indonesia for the culture, and the people are so nice, Yeah. and they come to speak with you, and they're friendly. Yeah. Okay. So you're in Indonesia now. You're half Indonesian. You know the culture a little bit. What's your favorite food in Indonesia? That's hard. I love Padang food. You like Padang. Yeah, Out of all foods in Padang, which one do you like? sempade. Really? Do you like chili? A little bit. In France, do you eat chili or? A bit. Sometimes I add it. How old are you? I'm 17 this year. You're 17. Yes. Very womanly age, that. You're starting to become an adult. Now, what's your dreams? Are you looking to become a professional, handball player in France, maybe? That would be a dream, but That would be a I dream. don't know if I want to dedicate my whole life to handball. Yeah. I also like science. Like And science. yes, and I'd like to study medicine. And that's all. for now. What are your dreams? Just not in sports, but in general. I don't really know. You're so young. Yeah. I'm to- 25 and I still don't know my dreams. No, I'm kidding. To live a tranquil life. Okay. Yes. You're still young. Just don't put too much pressure on yourself. Is there anything that you want to say publicly or no? Thank you for That'll be a bit later. for everyone who welcomed me here. Yeah. You all were very nice, and I had very much fun and pleasure playing with you all. Nice. Very, very touching words, Chloe. Final thing, what do you hope for in Indonesian handball? Yeah. I hope that they can go to the Olympics. Oh, that'll be great. That'll be great. Actually, one more question. Just one more question. I'm very curious. If you get called up, they're both your countries in the Olympics. You get called up in both. Who would you play for, Indonesia or France? I think I'm going out of In- script here. This is just in- my curiosity. probably Indonesia, Indonesia? because I think it deserves more attention, Yeah. and I also very love this country. Good answer, Chloe. You're gonna have many fans after this. Okay, Chloe, I just want to say thank you so much. Please, safe flights back home in France. Good luck. Hopefully to see you again. And who knows, yeah, if both countries in the Olympics. We'll be watching you, okay? But all the best for the future, not only in handball, but for everything, okay? Chloe, it's been a pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you.